Halo teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang masih sama kayak minggu lalu, yaitu materi mengenai EPS. Nah, intinya sebenarnya masih sama, yaitu kita akan mencari yang namanya WANOS, lalu kita mencari basic EPS, dan juga yang terakhir adalah diluted EPS. Nah, untuk hari ini kita akan bahas dua problem, yaitu problem 4 dan juga problem 7. Untuk problem 4 sendiri, teman-teman bisa lihat di modul di halaman 8. Oke, jadi kita mulai. Untuk problem 4 ini, Suju Corporation merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi mainan lawak anak-anak. Jumlah saham beredar Sujuko pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 540.000 lembar dengan nilai par $10 per lembar. Karena Sujuko merupakan perusahaan yang baru berdiri, maka selama tahun 2021 terdapat beberapa transaksi terkait perubahan kepemilikan saham perusahaan dan penerbitan sekuritas baru sebagai berikut. Jadi di sini ada transaksinya, lalu kita diminta untuk hitunglah WANOS, basic EPS, dan diluted EPS, di mana diasumsikan terjadi pembayaran dividen kepada para pemegang saham biasa dan preferan. Oke, jadi kita akan mulai dari transaksi yang pertama. Nah, seperti biasa, untuk mencari WANOS biar lebih gampang, kita akan list dulu ada apa-apa aja tanggal-tanggal transaksi yang terjadi untuk problem ini. Nah, kita lihat berarti untuk tanggal pertama ini pasti awal tahun ini, karena sekarang kita di tahun 2021, berarti tanggal pertamanya adalah pasti 1 Januari 2021. Lalu kita lihat nih di tanggal berikutnya. Yang pertama ada tanggal 13 Maret, menerbitkan 50.000 lembar saham biasa. Berarti 13 Maret masuk ke tanggalnya. Nah, setelah itu kita lihat nih di tanggal 3 April, ini ada transaksi tapi dia menerbitkan 25.000 lembar saham preferan. Kalau kita menerbitkan saham preferan, berarti kan tidak ada hubungannya nih. Nggak ada hubungannya nih dengan ordinary share pada saat dia diterbitkan. Berarti kita nggak akan masukin tanggal 3 April. Berarti kita skip, kita lanjut ke 28 Mei. 28 Mei, perusahaan membeli kembali saham biasa yang beredar. Berarti kalau perusahaan membeli kembali sahamnya, ini berarti ada yang namanya perubahan outstanding share di sini. Karena ada perubahan, maka kita catat tanggalnya, yaitu 28 Mei 2021. Selanjutnya tanggal 1 Juli. Pada tanggal 1 Juli, perusahaan membagikan dividen saham di mana setiap pemegang 5 lembar saham mendapatkan 1 lembar dividen saham. Berarti kalau kasusnya kayak gini, karena kita bagiin dividen saham, otomatis saham kita akan diterbitin lagi. Berarti outstanding share kita akan berubah. Karena outstanding share berubah, maka tanggalnya termasuk nih ke dalam perhitungan WANOS. 1 Juli 2021. Setelah itu 1 Agustus nih. Karena perusahaan sedang membutuhkan dana, maka perusahaan kembali menjual saham treasury yang dimiliki sebanyak 66.000 lembar. Saham treasury kalau dijual akan mempengaruhi outstanding share. Maka transaksi ini masuk nih dalam perhitungan WANOS. 1 Agustus yang kedua, perusahaan menerbitkan convertible bonds 50.000 lembar dengan par total $1.200.000 dan kupon rate 8%. Nah, terbitin convertible bonds pada saat perusahaan menerbitkan convertible bonds, tidak ada perubahan outstanding share yang terjadi. Maka 1 Agustus yang kedua ini kita nggak masukin ke perhitungan WANOS, karena tidak berpengaruh ke outstanding share kita. Nah, terus selanjutnya adalah 21 September. 21 September, hasil rapat umum pemegang saham setuju bahwa perusahaan akan melakukan share split 2-for-1. Kalau melakukan share split, outstanding share kita berubah. Kalau outstanding share kita berubah, berarti tanggal ini masuk ke dalam perhitungan WANOS. Berarti di sini ada tanggal 21 September 2021. Nah, selanjutnya tanggal 11 November. 11 November, perusahaan kembali membeli saham beredarnya sebanyak 132.000 lembar. Kalau perusahaan beli kembali sahamnya, berarti berpengaruh nih kepada outstandingnya. Nah, berarti masih sama, jadi karena dia beli kembali, maka masuk ke perhitungan WANOS. Jadi di sini ada 11 November 2021. Nah, lalu ada transaksi lagi di tanggal 19 Desember. Di mana di 19 Desember ini, perusahaan membeli sebuah peralatan baru dengan menerbitkan 400.000 lembar saham. Karena dia beli peralatan menggunakan saham, berarti outstanding share kita akan berubah karena kita terbitin saham baru. Jadi ini masuk ke perhitungan WANOS. 19 Desember 2021. Nah, setelah kita udah ketemu nih tanggal-tanggalnya, barulah kita menghitung berapa sih ordinary share-nya. Kita mulai nih dari paragraf pertama.
Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah saham beredar itu adalah 540.000 lembar dengan nilai par $10 per lembar. Nah, kalau kita dikasih tahu kayak gini, enak nih kerjaan soalnya karena beginningnya kita udah tahu nih. Kita bisa langsung masukin di sini. Ada 540.000 lembar. Jadi perhitungan ini agak beda dengan problem yang kemarin. Karena di problem ini kita langsung dikasih tahu nih berapa beginningnya. Kalau kemarin kan kita menghitung dari bawah, dari endingnya kita cari sampai ketemu beginningnya. Tapi kalau soal ini kita langsung dikasih tahu nih bahwa beginningnya itu adalah 540.000 lembar. Nah, jadi sekarang kita bisa lanjut nih ke tanggal 13 Maret. Pada tanggal 13 Maret kita menerbitkan 50.000 lembar saham biasa. Berarti saham beredar kita akan meningkat nih. Dari yang tadinya cuma 540.000, kita terbitin lagi 50.000. Maka kita tambah dengan 50.000. Sehingga ordinary share kita jadi 590.000. Nah, selanjutnya di tanggal 28 Mei. 28 Mei, perusahaan membeli kembali saham biasa yang beredar sebanyak 75.000. Nah, pada saat perusahaan itu beli kembali sahamnya, berarti kan saham yang beredar di pasaran itu akan menjadi lebih sedikit. Karena yang tadinya beredar, kita beli kembali nih. Nah, karena dia semakin sedikit, maka 590.000 ini kita kurangin dengan 75.000. Sehingga kita dapat 515.000. Nah, lalu lanjut nih ke tanggal 1 Juli. 1 Juli, perusahaan membagikan dividen saham di mana setiap pemegang 5 lembar saham mendapatkan 1 lembar dividen saham. Berarti yang tadinya dia punya 5, sekarang dia jadi punya 6. Kenapa? Karena dapat tambahan 1 lembar. Jadi, pemegang saham yang tadinya punya 5 lembar, sekarang dia akan jadi 6 lembar. Nah, karena sekarang bertambah 1 lembar untuk setiap 5 lembar, jadi untuk yang 515.000 ini kita kalikan dengan 6 per 5. Tuh, jadi 618.000. Nah, setelah kita dapat 618.000, kita lanjutin lagi nih ke tanggal 1 Agustus. Pada tanggal 1 Agustus, perusahaan sedang membutuhkan dana nih. Maka, perusahaan kembali menjual saham treasury yang dimilikinya sebanyak 66.000 lembar. Kalau misalkan saham treasury kita jual, berarti saham beredar kita akan semakin banyak. Kenapa? Karena saham yang tadi udah kita beli ini, pada saat kita beli kan mengurangi lembar saham outstanding. Jadi pada saat kita beli, yang beredar itu berkurang kan? Nah, pada saat kita jual lagi, berarti saham itu kembali beredar lagi nih. Makanya, outstandingnya akan semakin banyak. Jadi kita tambahkan dengan berapa nih yang dijual, yaitu 66.000. Nah, kita dapat 684.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 21 September, hasil rapat umum pemegang saham setuju bahwa perusahaan akan melakukan share split 2-for-1. Berarti, kalau kita mau melakukan share split 2-for-1, berarti saham kita yang tadinya ada 1, sekarang jadi ada 2, karena kita split nih. Nah, berarti saham kita yang tadinya 684.000, kita kalikan dengan 2 nih. Maka saham yang beredar akan semakin banyak, jadi 1.368.000. Jadi yang tadinya kita cuma punya 684.000, tapi setelah di split jadi 1.368.000 lembar. Gitu. Nah, di tanggal selanjutnya adalah tanggal 11 November. Pada tanggal 11 November, perusahaan kembali membeli saham beredarnya sebanyak 132.000 lembar. Nah, jadi di sini perusahaan beli lagi nih saham beredarnya. Jadi yang tadinya udah beredar, perusahaan beli kembali. Kalau dibeli kembali sama perusahaan, berarti saham yang beredar itu kan semakin sedikit. Nah, jadi di sini 1.368.000 dikurang dengan 132.000. Karena yang tadinya udah kita jual nih ke publik, udah beredar, sahamnya kita beli lagi. Jadi berkurang outstanding share-nya. Nah, setelah tanggal 11 November, kita lanjut ke tanggal 19 Desember di sini. Tanggal 19 Desember, perusahaan membeli sebuah peralatan baru dengan menerbitkan 400.000 lembar saham. Berarti, kita tambahin aja nih langsung. 1.236.000 ditambah dengan 400.000. Nah, maka kita dapat di sini 1.636.000.
Nah, tapi ini bukan one loss-nya. Karena ini masih outstanding share-nya. Kita perlu melakukan restatement dan perlu kita kalikan dengan fraction-nya. Sekarang kita akan mulai untuk restatement. Nah, jadi untuk restatement, ini kita bisa lihat nih di mana aja sih transaksi-transaksi yang menyebabkan harus adanya restatement. Yang pertama adalah transaksi di 1 Juli. Kenapa? Karena ini equity kita tidak berubah, tapi outstanding share kita berubah. Maka harus kita restatement di sini. Jadi dia akan membagikan dividen saham di mana setiap pemegang 5 lembar saham mendapatkan 1 lembar dividen saham. Berarti kan ini kita kalikan dengan 6/5. Nah, berarti sekarang di restatement juga perlu kita restatement dikali dengan 6/5. Nah, tapi untuk yang mana aja nih? Nah, jadi restatement ini untuk seluruh transaksi sebelum tanggal terjadinya. Jadi kalau di sini dia terjadinya itu 1 Juli, berarti kita akan restatement di seluruh tanggal sebelum tanggal 1 Juli. Berarti di sini ada 1 Januari, 13 Maret, dan 28 Mei. Nah, jadi di sini kita restatement 6/5. Sini juga 6/5. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih, transaksi apa lagi yang menyebabkan kita harus restatement, yaitu di tanggal 21 September, di mana ada terjadi share split. Nah, tadi kan share split kita kali dengan 2. Berarti untuk restatement juga sama nih, kita kaliin dengan 2. Untuk tanggal berapa aja? Berarti untuk seluruh tanggal sebelum tanggal 21 September. Nah, berarti kita mulai nih dari 1 Agustus, terus 1 Juli, lalu untuk 28 Mei, untuk 13 Maret, dan untuk 1 Januari. Nah, setelah udah kita lihat nih, udah nggak ada lagi transaksi yang berhubungan dengan harusnya restatement, berarti kita bisa lanjut ke fraction. Sekarang kita akan hitung nih, berapa sih fractionnya? Cara ngitungnya adalah lihat dari date-nya aja nih. Jadi kalau dari yang pertama, berarti dari 1 Januari sampai dengan 13 Maret. Ada berapa nih, berapa bulan nih yang terjadi gitu. Kalau di sini kan berarti Januari dan Februari. Maretnya nggak dihitung karena masih sebelum tanggal 15, jadi kita nggak hitung. Jadi di sini berarti dari Januari ke Februari, berarti fractionnya adalah 2/12. Selanjutnya dari 13 Maret ke 28 Mei. Berarti di sini dari Maret, April, Mei. Berarti di sini fractionnya adalah 3/12. Selanjutnya nih, dari 28 Mei sampai 1 Juli. Berarti dari bulan Julinya enggak ya, karena Julinya di tanggal 1. Berarti cuma 1 bulan aja nih, cuma di bulan Juni aja. Di 1/12. Selanjutnya dari 1 Juli 2021 sampai 1 Agustus 2021. Berarti dari Juli ke Agustus 1 bulan. Maka di sini fractionnya 1/12. Nah, selanjutnya dari 1 Agustus ke 21 September. Nah, kalau kayak gini berarti kita hitungnya dari Agustus dan September. Kenapa September termasuk? Karena di sini Septembernya adalah September tanggal 21, di mana udah melewati tanggal 15. Jadi kita hitung. Jadi dari Agustus ke September. Berarti di sini fractionnya 2/12. Selanjutnya dari 21 September ke 11 November. Berarti cuma terhitung di bulan Oktober aja. Maka di sini fractionnya 1/12. Selanjutnya nih, dari 11 November sampai dengan 19 Desember. Berarti November dan Desember. Berarti di sini ada 2/12. Nah, yang terakhir berarti dari 19 Desember sampai dengan 31 Desember. Kalau misalkan dari 19 Desember sampai dengan 31 Desember, berarti di sini cuma setengah bulan. Nah, karena dia nggak nyampe 1 bulan, berarti fractionnya adalah 0/12. Nah, sekarang kita bisa, kalau misalkan kita udah tahu nih fractionnya berapa, kita udah tahu restatementnya dan ordinary share-nya, maka kita bisa mencari one loss-nya atau weighted average number of the outstanding share-nya. Nah, kita akan mulai dari tanggal yang pertama. Berarti di sini adalah 540.000 dikalikan dengan 6/5, dikalikan dengan restatementnya juga 2, dikali dengan 2/12. Maka di sini kita dapat 216.000.
untuk tanggal yang pertama. Untuk tanggal yang kedua, berarti 590.000 dikalikan dengan 6/5 dikalikan dengan 2 restatementnya, dikalikan dengan fractionnya 3/12. Maka kita dapat 354.000. Nah, untuk yang tanggal 28 Mei berarti 515.000 dikalikan dengan restatementnya yaitu 6/5 dan juga 2, lalu kita kali dengan fractionnya 1/12. Maka kita dapat di sini 103.000. Nah, untuk tanggal 1 Juli gimana nih? Berarti sama nih. 618.000 dikalikan dengan restatementnya yaitu 2 dikalikan dengan 1/12 yaitu fractionnya. Maka di sini kita dapat 103.000. Nah, lalu untuk 1 Agustus juga sama nih. 684.000 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2/12 yaitu fractionnya. Maka kita dapat 228.000. Untuk yang selanjutnya tanggal 21 September berarti di sini 1.368.000 karena nggak ada restatement berarti langsung kita kalikan dengan fractionnya. Dimana di sini fractionnya adalah 1/12. Maka kita dapat 114.000 untuk tanggal 21 September. Selanjutnya untuk tanggal 11 November. Untuk tanggal 11 November berarti 1.236.000 karena tidak ada restatement berarti kita kalikan langsung dengan fractionnya yaitu 2/12. Maka kita dapat 206.000. Nah, untuk yang terakhir sebenarnya ini karena fractionnya 0/12 berarti hasilnya udah pasti 0. Cuma kalau kita hitung ya berarti 1636 dikalikan dengan 0/12. Nah, maka hasilnya 0 ya. Nah, setelah udah kita dapetin semua hasilnya, berarti kita tinggal jumlahin aja dari atas. Jadi dari 216.000 ini dijumlahin sampai ke 0 yang paling bawah, atau sampai ke 206.000. Maka di sini kita dapat total one loss-nya yaitu adalah 1.324.000. Nah, kalau kita udah tahu one loss-nya berapa, barulah kita bisa menghitung untuk basic EPS-nya. Nah, kita lihat nih dari rumusnya. Basic EPS itu adalah dicari dengan net income, dikurang dengan preferred dividend yang convertible, dikurang dengan preferred dividend non-convertible, dibagi dengan one loss-nya. Kita udah tahu nih one loss-nya berapa. Berarti sekarang kita harus cari tahu dulu berapa sih net income dan dividennya. Kita baca lagi nih di soal. Di paragraf terakhir ada, pada tahun 2021, perusahaan memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar $2.040.000, di mana tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Harga pasar saham biasa adalah $30. Nah, yang kita butuhkan adalah informasi mengenai labanya. Nah, di sini katanya labanya adalah $2.040.000, di mana dia belum termasuk pajak karena itu adalah laba bersih sebelum pajak. Nah, yang kita mau di sini adalah net income, di mana net income ini berarti udah net of tax. Nah, kalau kita mau net of tax berarti 2.040.000-nya kita kalikan dengan 75%. Karena kan dia tarif pajaknya 25%. Nah, berarti laba bersihnya adalah dikali dengan 75%. Maka kita dapat net income-nya 1.530.000. Nah, untuk preferred dividend-nya gimana nih? Nah, untuk preferred dividend kita cari dulu nih informasi mana sih yang bisa membantu kita dalam menghitung preferred dividend. Nah, kita cari di transaksinya, ternyata ada nih di tanggal 3 April. Dia menerbitkan 25.000 lembar saham preferan yang dapat dikonversi dengan rate 15% dan par $50. Berarti kita bisa langsung hitung nih, preferred dividend yang convertible itu adalah 25.000, yaitu lembar sahamnya, kita kalikan dengan rate-nya yaitu 15% dan par-nya yaitu $50. Maka kita dapat di sini preferred dividend yang convertible adalah 187.500. Nah, sekarang kita cari nih, ada nggak informasi mengenai preferred dividend yang non-convertible? Nah, ternyata di soal ini nggak ada preferred dividend non-convertible. Berarti, karena dia nggak punya saham preference yang convertible, maka preferred dividendnya nanti kita bisa masukin 0 aja. Tuh. Jadi di sini kita masukin ke dalam rumus, berarti net income-nya adalah 1.530.000
dikurang dengan preferred dividend yang convertible 187.500 dikurang dengan preferred dividend yang non convertible 0 di sini. Dibagi dengan wanosnya yaitu 1.324.000. Nah, berarti di sini basic EPS-nya adalah kita bisa hitung 1.530.000 dikurang dengan 187.500 kita bagi dengan 1.324.000. Nah, nanti teman-teman bisa hitung juga di kalkulator. Hasilnya itu akan dapatnya 1,0140. Jadi untuk menghitung EPS, kita akan ambil 4 angka di belakang koma sesuai dengan ketentuan soalnya. Jadi di sini bulatkan 4 angka di belakang koma. Tuh, jadi nanti teman-teman bisa buletin 4 angka di belakang koma aja, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Nah, ini untuk basic EPS. Kalau udah basic EPS, berarti sekarang kita akan lanjut ke diluted EPS. Untuk diluted EPS, caranya masih sama kayak yang kemarin. Berarti kita akan menghitung diluted EPS dengan cara net income dikurang dengan preferred dividend convertible, dikurang dengan preferred dividend non-convertible, ditambah dengan preferred dividend convertible, ditambah dengan interest dikali 1 min tax, dibagi dengan wanos, ditambah dengan penambahan ordinary share dari convertible preference, convertible bonds, share warrant, dan juga share option. Kita menggunakan informasi-informasi untuk menghitung berapakah EPS kita. Nah, yang pertama kan kita mulai dari convertible preference dulu. Nah, tadi informasi mengenai convertible preference itu ada di tanggal 3 April. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat aja di sini bahwa dia punya 25.000 lembar saham preference, di mana setiap lembar saham preference dapat ditukar menjadi 5 lembar saham biasa. Berarti di sini 1 lembar saham preference ini 1 lembar saham preference ini bisa dikonversi menjadi 5 lembar ordinary. Lalu sekarang kita punya 25.000 lembar nih. Kita punya 25.000 lembar preference. Itu bisa jadi berapa lembar ordinary gitu. Ini yang mau kita cari. Nah, berarti caranya adalah kalau 1 lembar saham preference itu dapat menjadi 5 lembar ordinary, berarti kalau kita punya 25.000, kita bisa kaliin aja nih langsung dengan 5. Maka ada 125.000 lembar. Nah, tapi ingat nih, di sini ini adalah convertible preference untuk 1 tahun. Sedangkan convertible preference kita baru diterbitkan di tanggal 3 April. Berarti kita lihat nih, dari tanggal 3 April sampai 31 Desember itu ada berapa bulan? Berarti kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berarti ada 9 bulan. Nah, berarti di sini untuk menghitung convertible preference-nya penambahannya adalah 125.000 dikalikan dengan 9 per 12. Maka kita dapat 93.750. Nah, jadi untuk setiap sekuritas kita harus hitung dulu nih apakah dia tuh anti dilutif atau enggak. Nah, jadi kemarin saya lupa jelasin di video yang sebelumnya, jadi saya akan jelasin di sini aja nih. Bagaimana cara kita tahunya antara anti dilutif dan juga dia tuh dilutif atau enggak gitu. Jadi untuk tahunya kalau convertible preference kita bisa hitung nih dengan cara tadi dividennya yaitu sebesar 187.500, ini dividennya. Kita bagi dengan berapa lembar yang dikonversi. Jadi berapa sih lembar saham yang Nah, jadi kita bagi dengan penambahan ordinary share dari convertible preference. Jadi pada saat convertible preference itu ditukar, kita dapat tambahan ordinary share sebanyak berapa? Gitu. Nah, kita bagi dengan angkanya. Kalau di sini kan tadi kita punya 93.750. Nah, jadi di sini dividennya kita bagi dengan lembarannya yaitu 93.750. Nah, maka di sini kita dapat hasilnya 2. Nah, teman-teman lihat nih di sini. Nah, jadi di sini kita akan bandingkan antara EPS yang tadi udah kita dapat yaitu basic EPS di sini, kita akan bandingkan dengan hasilnya di sini. Kalau misalkan
hasil di sininya itu lebih besar. Jadi misalkan nih, ini kan hasil 2, sedangkan basic EPS kita tuh hanya 1, nah berarti ini adalah antidilutif, karena dia lebih besar daripada basic EPS kita. Tuh, jadi ini bisa kita masukkan ke antidilutif. Nah, kalau dia antidilutif, berarti perhitungan ini tuh nggak akan masuk ke yang namanya perhitungan EPS kita. Jadi ini akan dikeluarkan dari perhitungan EPS kita. Gitu. Jadi kita nggak akan tambahin convertible preference ke dalam perhitungan diluted EPS. Karena dia sifatnya antidilutif untuk convertible preference ini. Nah, kenapa antidilutif? Karena pada saat kita bagi nih dividennya, dibagi dengan lembar tambahannya, itu kita dapat hasilnya lebih besar daripada basic EPS-nya. Makanya dinamakan antidilutif. Gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan lanjut ke convertible bonds. Untuk convertible bonds, kita baca nih di soal nih. Di tanggal 1 Agustus, perusahaan menerbitkan convertible bonds 50.000 lembar dengan par total $1.200.000 dan kupon rate 8%. Setiap 2 lembar bonds dapat dikonversi menjadi 9 lembar saham biasa. Nah, jadi di sini convertible bonds-nya, kita lihat nih, 2 lembar bonds katanya, setiap 2 lembar bonds itu bisa ditukar jadi 9 lembar ordinary. Nah, sekarang kita lihat nih, kita punya 50.000 lembar. Berarti bisa jadi berapa lembar ordinary nih? Nah, kita hitung nih di sini. Berarti, kalau kita punya 2, itu kita bisa dapat 9 lembar. Sekarang kita punya 50.000, berarti bisa dapat berapa nih? Jadi, 50.000 kita bagi dengan 2, kita kali dengan 9. Maka di sini dapat 225.000 lembar. Nah, tapi perlu diingat bahwa kita harus kaliin dengan fraction-nya. Karena si bonds-nya ini baru diterbitin di tanggal 1 Agustus. Nah, jadi kita kalikan dengan fraction-nya. Fraction-nya berapa nih? Berarti 225.000 kita kalikan dengan diterbitin di bulan Agustus. Berarti Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berarti 5 bulan. Jadi di sini convertible bonds-nya adalah 5 dibagi dengan 12. Atau dikali dengan 5/12 gitu. Maka kita dapat 93.750 lembar untuk convertible bonds-nya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin bonds, berarti kan pasti ada yang namanya interest. Nah, kita mau hitung nih, berapa sih interest kita? Jadi kita hitung dulu nih di sini interest-nya. Nah, cara hitung interest berarti parnya 1.200.000 kita kalikan dengan kupon rate-nya 8%. Jadi kita kalikan dengan persentase bunganya, yaitu 8%. Nah, perlu diingat bahwa bonds-nya baru diterbitin di tanggal 1 Agustus. Berarti bunga yang didapatkan juga nggak full 1 tahun. Melainkan harus kita kali dengan fraction-nya. Tadi fraction-nya adalah 5, karena di bulan Agustus. Jadi Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jadi karena bulan 5, berarti kita kalikan dengan fraction-nya 5/12. Maka kita dapat interest-nya itu sebesar 40.000. Nah, lalu kita lanjut lagi nih. Untuk yang interest-nya, kita kan maunya interest itu net of tax. Berarti di sini kita harus cari nih, berapa sih interest net of tax-nya? Caranya, 40.000 kita kalikan dengan 75%. Kenapa? Karena di sini pajaknya adalah 25% nih. Di sini tarif pajak yang berlaku itu 25%. Berarti untuk mencari sisanya, kita kalikan dengan 75%. Ini adalah interest net of tax-nya. Jadi sini adalah 30.000. Nah, ini yang akan kita masukkan nih ke perhitungan dilutive securities kita. Nah, setelah kita udah menghitung convertible bonds, kita akan lanjut nih. Di sini kan setelah bonds ada share warrant. Kita lihat nih di sini. Ada nggak sih informasi mengenai share warrant untuk soal ini? Nah, ternyata di sini nggak ada ya, nggak ada informasi mengenai share warrant. Yang ada adalah share option nih. Di paragraf terakhir,
Sejak tahun 2020, perusahaan juga memiliki share option sebanyak 100.000 lembar, di mana setiap satu lembar option dapat digunakan untuk menembus 3 lembar saham biasa dengan harga $12 per lembar. Nah, lalu pada tahun 2021, perusahaan memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar, ini tadi informasi mengenai laba bersih. Nah, sekarang kita mau hitung untuk optionnya. Berarti di sini cara ngitungnya masih sama, pakai rumus. Jadi ada market price itu ada di kalimat terakhir yaitu sebesar $30, itu harga pasar saham biasa adalah $30. Jadi 30 dikurang dengan option price-nya yaitu 12 dibagi dengan market price-nya 30 dikalikan dengan number of option. Di sini kan kita punya option-nya itu adalah 100.000 lembar. Nah, tapi di sini 100.000 itu bisa jadi 3 lembar saham biasa. Berarti kita kalikan dengan 3 di sini. Maka kita dapat untuk share option itu adalah 180.000 lembar. Nah, 180.000 lembar inilah yang akan menjadi penambahan ordinary share dari share option. Tuh. Nah, setelah kita udah ketemu semua, kita bisa hitung nih berapa diluted EPS-nya. Nah, kita mulai dari atasnya dulu nih, net income. Net income tadi udah kita dapat di soal bahwa net income-nya itu adalah 1.530.000. Jadi di sini 1.530.000. Jadi dikurang dengan preferred dividend yang convertible yaitu 187.500. Lalu dikurang dengan preferred dividend yang non-convertible. Karena di soal ini nggak ada preferred dividend non-convertible, berarti 0 di sini. Nah, lalu selanjutnya kan adalah komponen dari convertible preference. Nah, karena di sini kita tuh udah mengeluarkan convertible preference karena dia anti dilutif, jadi di sini kita tambahkan dengan 0 nih. Jadi preferred dividendnya nggak jadi kita tambahkan, karena kita udah keluarin komponen si convertible preference dari perhitungan diluted EPS kita. Nah, berarti tinggal kita tambahin dengan interest net of tax, yaitu 30.000. Nah, bawahnya berarti tinggal wanos, yaitu 1.324.000 ditambah dengan penambahan ordinary share dari convertible preference. Nah, kalau tadi kita udah keluarin si convertible preference, berarti di sini nggak ada nih penambahannya, jadi 0. Ditambah dengan penambahan ordinary share dari convertible bonds. Penambahannya berarti sebesar 93.750. Nah, ditambah dengan penambahan dari share warrant. Karena nggak ada share warrant, berarti kita skip. Lalu yang terakhir adalah dari share option. Dari share option 180.000. Nah, barulah kita bisa menghitung nih berapa diluted EPS-nya. Jadi untuk yang atas 1.530.000 dikurang dengan 187.500 ditambah dengan 30.000. Nah, di sini dapat 1.372.500. Untuk yang bawahnya berarti 1.324.000 ditambah dengan 93.750 ditambah dengan 180.000. Maka di sini 1.597.750. Nah, untuk menghitung diluted EPS-nya berarti 1.372.500 kita bagi dengan 1.597.750. Nah, nanti teman-teman kalau hitung di kalkulator, hasil diluted EPS-nya itu akan menjadi sebesar ini. 0,8590. Sama kayak basic EPS tadi, kita akan ambil 4 angka aja di belakang koma. Jadi hasilnya jadi 0,8590. Gitu. Nah, ini adalah penjelasan untuk problem 4. Selanjutnya kita akan bahas problem 7. Oke, selanjutnya kita akan bahas problem 7. Untuk problem 7 ini teman-teman bisa lihat di modul di halaman 11. Oke, jadi di sini PT Onhue adalah salah satu perusahaan terbuka yang bergerak di bidang produksi mesin berat konstruksi. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Onhue memiliki saham beredar sebesar 8.350.000 lembar saham dengan nilai par per lembar adalah $150. Karena diperlukan pembangunan fasilitas lapangan yang baru, maka pada tanggal 30 Januari 2020 perusahaan menerbitkan 100.000 lembar saham biasa. Nah, ini adalah ada transaksinya, ada tanggal 30 Januari, 20 Februari, dan seterusnya. Lalu di sini juga ada informasi tambahan mengenai saham preferen yang dapat dikonversi, lalu ada convertible bonds juga, ada option,
harga per share-nya, terus ada laba sebelum pajak, dan tarif pajaknya. Nah, di sini kita diminta untuk hitung WANOS, basic EPS, dan diluted EPS untuk tahun 2020. Bulatkan 4 angka di belakang koma. Oke, jadi di sini berarti kita udah tahu bahwa transaksinya ini semua adalah di tanggal di tahun 2020. Nah, berarti informasi ini pada tanggal 31 Desember 2020 ini adalah informasi mengenai endingnya. Nah, jadi ini kita kembali lagi nih ke tipe soal yang kayak problem di pertemuan kemarin, yaitu kita akan menghitung dari bawah, atau dari endingnya. Oke, seperti biasa, kita akan catat dulu tanggal-tanggal yang ada transaksinya. Yang pertama di sini pasti tanggal beginningnya, yaitu 1 Januari 2020. Lalu tanggal selanjutnya berarti kita lihat di tanggal 30 Januari dia menerbitkan 100.000 lembar saham biasa. Berarti kita bisa masukin di sini ada 30 Januari 2020. Selanjutnya ada di tanggal 20 Februari dia membutuhkan dana sehingga menerbitkan 200.000 lembar saham preferan. Nah, kalau terbitin saham preferan berarti nggak ada hubungannya sama ordinary share. Berarti kita skip tanggal ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke tanggal transaksi berikutnya, yaitu tanggal 2 April. Nah, tanggal 2 April itu perusahaan membeli 150.000 lembar saham yang beredar. Nah, karena perusahaan beli kembali, berarti ini mempengaruhi outstanding, maka kita masukin nih, yaitu 2 April 2020. Nah, selanjutnya di tanggal 8 Mei. Di tanggal 8 Mei, perusahaan membeli kembali sahamnya sebanyak 104.000 lembar. Karena ini sama, beli lagi saham atau beli treasury, berarti ini masuk ya. Yaitu 8 Mei 2020. Nah, selanjutnya adalah pada tanggal 1 Juli perusahaan membagikan dividen saham. Nah, kalau membagikan dividen saham berarti di sini masuk ya 1 Juli 2020. Lalu perusahaan menjual 200.000 sahamnya pada tanggal 5 Agustus. Nah, berarti karena menjual saham berarti kembali berpengaruh ke outstandingnya. Jadi di sini ada 5 Agustus 2020. Lalu selanjutnya adalah tanggal 16 September 2020. Nah, 16 September 2020 ini perusahaan menjual kembali saham treasury sebanyak 230.000 lembar. Berarti karena dia menjual kembali saham treasury akan berpengaruh kepada outstandingnya. Berarti di sini ada 16 September 2020. Nah, lalu yang terakhir ini karena harga pasar saham yang terlampau tinggi, manajemen memutuskan untuk melakukan share split 442 pada tanggal 12 November 2020. Jadi transaksi terakhirnya adalah melakukan share split. Nah, ini ya. Nah, setelah ini barulah kita bisa mulai mencari berapa ordinary share-nya. Dimulai dari ending-nya, karena yang kita dikasih tahu adalah outstanding share yang di ending, yaitu 8.350.000. Nah, berarti kita akan mengerjakannya secara mundur. Kita lihat nih di transaksi di tanggal 12 November 2020. Nah, transaksi di tanggal 12 November itu kan adalah share split 442. Nah, karena dia melakukan share split, ini 442, berarti kita lihat nih. Tadinya, kalau kita melakukan share split secara biasa, kalau dari atas ke bawah, itu kan kita kali dengan 4/2. Karena sekarang terbalik nih, kita ngerjain dari bawah ke atas, berarti di sini kita akan kalikan dengan kebalikannya, yaitu 2/4. Maka di sini kita dapat ordinary share-nya adalah 4.175.000. Nah, setelah itu kita mundur lagi nih. Di tanggal 16 September, perusahaan menjual kembali saham treasury sebanyak 230.000 lembar. Nah, saham treasury itu kan sebenarnya pada saat kita kalau kita melakukan penjualan atas saham treasury, itu kan berarti outstanding share kita semakin bertambah di pasaran. Nah, tapi karena ini kita ngerjainnya mundur, berarti kita balik juga transaksinya. Kalau tadi ditambah, berarti di sini kita kurang. Kita kurangin dengan 230.000 lembar. Maka jadi 3.945.000. Nah, setelah itu kita mundur lagi nih ke tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus, perusahaan menjual 200.000 sahamnya.
pada tanggal 5 Agustus 2020. Nah, karena perusahaan jual 200.000 sahamnya, berarti kan dia tadinya, kalau misalkan kita jual saham, ini sama transaksinya sama yang sebelumnya, berarti kalau misalkan kita jual saham, berarti kan outstanding share kita otomatis bertambah. Karena tadi kita udah beli, terus kita jual lagi. Nah, tapi di sini karena kita itu menghitungnya terbalik dari bawah ke atas, atau kita menghitungnya mundur, maka di sini yang tadinya transaksinya adalah bertambah, kita kurangin di sini. Kita kurangin 200.000. Maka dapat 3.745.000. Nah, setelah itu kita mundur lagi nih. Ada transaksi apa sih di sebelumnya? Ternyata di 1 Juli itu perusahaan membagikan dividen saham sebanyak 25%. Nah, kalau misalkan normalnya, kita kan menghitung dividen saham itu adalah saham beredar saat itu dikalikan dengan 125%. Karena dividen sahamnya 25%. Nah, sekarang karena kita ngerjain yang terbalik, berarti 3.745.000 ini atau ordinary share setelah tanggal bagi dividennya, kita bagi dengan 125%. Nih. Nah, biar nantinya nih, pada saat kita tesnya di sini, jadi 2.996.000 nih. Awalnya kita punya segini. Lalu kita melakukan pembagian dividen saham sebesar 25% dividen sahamnya. Berarti mencari totalnya itu kan dikali dengan 125% kan. Nah, ini nanti kita akan dapat hasilnya sama nih, 3.745.000 untuk yang ordinary share-nya. Gitu. Lalu kita lanjut ke transaksi yang sebelumnya. Transaksi yang sebelumnya yaitu pada tanggal 8 Mei, di mana perusahaan membeli kembali sahamnya sebanyak 104.000 lembar. Nah, kalau perusahaan membeli kembali sahamnya, itu kan saham beredar semakin berkurang, ya kan? Nah, kalau misalkan saham beredar semakin berkurang, kalau kita ngerjainnya terbalik, berarti sekarang kita tambah. Kita tambah dengan 104.000. Nah, maka di sini kita dapat ordinary share-nya itu adalah 3.100.000. Gitu, di sini. Jadi pada saat nih di tanggal 8 Mei itu kan perusahaan membeli kembali sahamnya nih. Jadi saham yang tadinya ada 3.100.000 dibeli kembali 104.000 lembar. Karena dibeli kembali, maka ordinary share-nya berkurang di sini, berkurang 104.000. Begitu. Nah, setelah udah yang ini kita mundur lagi. Kita mundur di tanggal 2 April. Di tanggal 2 April perusahaan membeli 150.000 lembar saham yang beredar. Nah, ini sama nih. Karena dia beli berarti dari yang tanggal sebelumnya yaitu 3.100.000, kita tambahkan nih dengan yang dia beli berapa? 150.000. Jadi pada tanggal 2 April nih, tadinya dia punya outstanding share sebesar 3.250.000. Pada tanggal 2 April, perusahaan itu membeli kembali sahamnya. Pada tanggal 2 April, perusahaan membeli kembali sahamnya 150.000 lembar. Jadi yang tadinya ada 3.250.000 dibeli kembali nih 150.000. Berarti sisa yang beredar adalah tinggal 3.100.000 gitu. Nah, setelah ini berarti kita mulai nih ke yang tanggal 30 Januari. Di tanggal 30 Januari, perusahaan menerbitkan 100.000 lembar saham biasa. Berarti dari yang sebelumnya kita kurangin dengan 100.000. Sehingga kita dapat nih ordinary share untuk beginningnya adalah 3.150.000. Nah, jadi kalau teman-teman mau cross check nih, udah bener apa belum nih? Teman-teman coba kerjain aja ke bawah. Apakah dia udah sama belum sama maksudnya udah sama atau belum dengan informasi di soal. Misalkan nih, kita kan dapat beginningnya 3.150.000. Kita lihat nih di tanggal 30 Januari, transaksi apa sih? Perusahaan menerbitkan 100.000 lembar saham biasa. Kita lihat ke bawahnya, benar gak nih bertambah 100.000? Oh, ternyata benar. Berarti perhitungan kita udah benar nih. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bingung gimana sih cara ngitungnya nih dari bawah ke atas itu, atau gimana sih cara ngitung mundurnya? Nah, teman-teman coba bayangkan aja dari atas ke bawah itu diapain. Nah, kalau yang ini kan dari yang atas nih, dari yang 3.150.000 untuk dapat 3.250.000 berarti kan ditambah dengan 150.000. Nah, kalau misalkan ditambah, berarti kalau kita hitungin dari bawah itu kita kurangin nih yang ini. Jadi kita kurangin dengan 100.000 gitu. Jadi kita menghitung kebalikannya gitu.
Nah, kalau udah selesai, ini ordinary share-nya udah ketemu, kita sekarang mau melakukan yang namanya restatement. Restatement terjadi pada saat perusahaan itu melakukan share split atau bagi dividen saham, di mana equity-nya tidak berubah, tapi outstanding share-nya aja yang berubah. Nah, berarti kita lihat dari yang paling bawah nih. Di tanggal 12 November, perusahaan melakukan share split 442. Berarti kita harus melakukan restatement atas seluruh transaksi yang ada di atas tanggal 12 November. Jadi mulai dari 1 Januari sampai dengan 16 September, ini harus kita restatement. Nah, jadi kita restatement dikalikan dengan 4/2. Nah, gini. Jadi, semua akan di restatement. Nih, oke. Nah, setelah itu, di mana lagi nih perusahaan bagi dividen saham? Oh, ternyata di tanggal 1 Juli 2020, perusahaan membagi dividen saham sebanyak 25%. Berarti, kita lihat nih, di tanggal 1 Juli kan ada di sini. Berarti kita akan kasih di sebelumnya. Jadi di sini nih, dikali dengan 125% atau dikali dengan 1,25 juga boleh. Jadi, nanti terserah teman-teman aja mau tulisnya 125% atau 1,25 itu sama aja. Nah, ini kita kalikan dengan 125%. Nah, jadi setelah kita udah dapat hasil seperti ini, kita baru bisa menghitung fraction-nya. Nah, untuk fraction-nya berarti ini dari 1 Januari 2020 ke 30 Januari 2020. Berarti ini kan 1 bulan. Jadi di sini fraction-nya 1/12. Selanjutnya dari 30 Januari sampai 2 April. Berarti mulainya dari Februari dan Maret. Aprilnya nggak dihitung karena Aprilnya masih di awal. Berarti di sini fraction-nya 2/12. Nah, selanjutnya dari 2 April ke 8 Mei. Berarti karena di sini Mei-nya masih di awal, berarti kita hanya hitung Aprilnya aja, yaitu 1 bulan, jadi 1/12. Nah, selanjutnya adalah dari 8 Mei ke 1 Juli. Berarti Mei dan Juni. Julinya nggak dihitung karena Julinya masih tanggal 1. Berarti di sini fraction-nya adalah 2/12. Lalu dari 1 Juli ke 5 Agustus. Berarti hanya 1 bulan aja ya. Berarti dari bulan Juli aja. Karena Agustusnya juga masih di awal. Dari sini 1/12. Selanjutnya dari 5 Agustus sampai ke 16 September. Berarti di sini Agustusnya dihitung, Septembernya dihitung. Karena Septembernya udah lewat dari tanggal 15. Jadi dari Agustus dan September. Jadi di sini 2/12. Selanjutnya dari 16 September sampai dengan 12 November. Jadi di sini Septembernya nggak dihitung karena dia udah lewat dari 16, berarti Oktober aja. Karena Novembernya juga masih di awal. Jadi di sini 1/12. Yang terakhir adalah dari 12 November sampai ke 31 Desember. Berarti kan baru berjalan 2 bulan. Bulan November dan bulan Desember. Berarti 2/12. Tuh. Nah, setelah itu barulah kita bisa menghitung one loss-nya di sini. Nah, jadi untuk one loss berarti kita langsung aja nih 3.150.000 dikalikan dengan 4/2 dikalikan dengan 125% dikalikan dengan fraction-nya 1/12. Lalu untuk yang tanggal kedua berarti 3.250.000 dikalikan dengan 4/2 dikalikan dengan 125% dikalikan dengan 2/12. Nah, selanjutnya di sini 3.100.000 dikalikan dengan 4/2 dikalikan dengan 125% dikalikan dengan 1/12. Maka dapat di sini 645.833. Nah, di sini kalau misalkan kayak gini, teman-teman langsung buletin ke satuan terdekat aja. Jadi kalau ini kan 1666667 gitu kan. Nah, teman-teman langsung aja 167. Yang ini juga sama nih, 645.833,33333 gitu kan. Nah, langsung aja jadi 645.833. Tuh, jadi dibulatin ke satuan terdekat aja. Tuh. Nah, untuk tanggal selanjutnya yaitu 2.996.000 dikalikan dengan 4/2 yaitu restatement-nya, dikalikan dengan 125% juga restatement-nya, dikalikan dengan fraction-nya 2/12. Nah, setelah itu kita masuk ke ordinary share. Ordinary share-nya di sini berarti 3.745.000 dikalikan dengan restatement-nya 4/2 dikalikan dengan fraction-nya 1/12.
Untuk tanggal yang 5 Agustus berarti 3.945.000 dikalikan dengan restatement 4/2 dikalikan dengan fraction 2/12. Lalu untuk yang tanggal 16 September berarti 4.175.000 dikalikan dengan 4/2 restatementnya dikalikan dengan fractionnya 1/12. Lalu untuk yang terakhir ini tanggal 12 November berarti 8.350.000 kita kalikan dengan fractionnya langsung 2/12. Nah setelah itu kita jumlahin aja dari atas sampai ke bawah. Nah nanti kita akan dapat nih one loss-nya sebesar 7.931.250. Nah ini untuk one loss-nya. Berarti sekarang karena kita udah ketemu one loss-nya kita akan menghitung basic EPS-nya. Nah, untuk menghitung basic EPS, berarti harus kita cari dulu net income-nya nih. Nah, net income berarti kita lihat. Di sini laba sebelum pajak itu ada $2.500.000.000 dengan tarif pajak 25%. Berarti di sini kita akan bikin net income-nya jadi net of tax dulu. Jadi 2.500.000.000 kita kalikan dengan 75%. Maka kita dapat 1.875.000.000. Nah, selanjutnya adalah kita mau mencari ada nggak nih profit dividend convertible dan non-convertible-nya. Kita lihat dari soalnya. Nah, di sini informasi tambahan ada nih. Saham preferen yang dapat dikonversi beredar pada tanggal. Oke, kita lihat nih informasi tambahannya nih. Saham preferen dapat dikonversi yang beredar itu pada tanggal 1 Januari 2020 sebanyak 400.000 lembar dengan par $300 dan rate-nya 10%. Setiap 5 lembar saham preferen dapat dikonversi menjadi 2 lembar saham biasa. Berarti kita lihat nih di sini. Kita punya 400.000 lembar. Kita kalikan dengan parnya yaitu $300, kita kalikan dengan rate-nya 10%. Maka di sini kita dapat 12 juta untuk preferred dividend yang convertible. Untuk yang non-convertible, kita cari nih di transaksinya. Nah, ternyata di sini ada transaksi di tanggal 20 Februari. Berarti di sini, kita lihat nih. Perusahaan pada saat dia membutuhkan dana, dia menerbitkan 200.000 lembar saham preferen non-convertible dengan rate 8% par $250. Jadi di sini, 200.000 kita kalikan dengan saham kita kalikan dengan par saham preferennya yaitu 250, kita kalikan dengan rate-nya 8%. Maka kita dapat untuk preferred dividend yang non-convertible itu adalah 4 juta. Nah, berarti sekarang kita bisa nih menghitung berapa sih basic EPS kita. Nah, berarti di sini 1.875.000.000 dikurang dengan preferred dividend yang convertible yaitu 12 juta. Dikurang dengan preferred dividend non-convertible, yaitu 4 juta. Kita bagi dengan one loss-nya, yaitu 7.931.250. Nah, maka di sini kita dapat hasilnya adalah 1.75 kurang 12 juta kurang 4 juta dibagi dengan 7.931.250. Nah, maka di sini kita dapat hasilnya adalah 234,3893. Jadi, cukup bulatkan 4 angka di belakang koma aja sama kayak problem yang tadi. Tuh. Oke, next-nya berarti kita akan menghitung diluted EPS sama kita akan breakdown dari masing-masing sekuritasnya. Yang pertama kita akan lihat dulu dari convertible preference-nya. Convertible preference, ini katanya setiap 5 lembar saham preferen, berarti setiap 5 lembar convertible preference itu dapat dikonversi menjadi 2 lembar ordinary. Nah, lalu di sini kita punya 400.000 lembar preferen. Berarti jadi berapa nih? Bisa jadi berapa lembar ordinary nih preferen kita? Nah, caranya berarti di sini 400.000 kita bagi dengan 5, kita kali dengan 2. Maka di sini kita dapat 160.000 lembar untuk convertible preference-nya. Nah, kita lihat lagi nih fraction-nya.
Nah, di soal ini, saham preferen yang dapat dikonversi beredar pada tanggal 1 Januari 2020 sebanyak 400.000 lembar. Nah, ini pada tanggal 1 Januari 2020. Karena udah dari awal tahun, berarti di tahun ini fractionnya full. Dikali dengan 12 per 12. Maka di sini 160.000 lembar. Nah, kita mau cek nih, apakah dia antidilutif atau enggak. Caranya masih sama kayak yang tadi. Nih, kita hitung di sini. Kita lihat nih berapa tadi preferred dividend convertible-nya, yaitu 12 juta. Jadi 12 juta, kita bagi dengan berapa lembar dia? 160.000. Jadi kita masukin 160.000. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah 75. Masih jauh ya dari basic EPS-nya. Tadi basic EPS-nya 234. Nah, kalau kayak gini berarti ini termasuk yang namanya dilutive securities. Gitu. Jadi ini kita akan masukkan ke perhitungan dilutive securities. Gitu. Selanjutnya untuk convertible bonds. Convertible bonds gimana nih cara hitungnya? Kita lihat lagi di sini. Katanya untuk convertible bonds setiap $2.000 itu dapat dikonversi menjadi 2 saham biasa. Jadi di sini 2.000 $2.000 convertible bonds. Convertible bonds ini bisa ditukar jadi 2 saham biasa, 2 lembar ordinary. Nah, sekarang kita kan punya bondsnya itu adalah 300 juta. Nah, jadi kita punya 300 juta convertible bonds. Bisa jadi berapa lembar ordinary nih? Nah, kita hitung dulu di sini. Berarti kita kan punya 300 juta. Nah, setiap 2.000 itu akan dapat 2 lembar. Berarti kita bagi dulu dengan 2.000, lalu kita kali dengan 2. Nah, maka di sini kita dapat 300.000 lembar untuk si convertible bonds-nya. Nah, sekarang kita lihat. Kita punya convertible bonds dari 3 April 2018. Berarti fraction-nya tetap full 1 tahun. Kenapa? Karena kita udah punya dari 2018. Sekarang kita ada di 2020. Nah, jadi teman-teman nanti hati-hati pada saat baca soal dengan teliti, karena bisa jadi kayak gini nih, 3 April 2018. Kalau teman-teman nggak teliti, mungkin kiranya ini 2020, fraction-nya kan beda. Nah, nanti hasilnya juga akan beda gitu. Jadi, teliti baca soalnya biar menghindari kesalahan-kesalahan yang kecil kayak gini gitu. Nah, jadi karena tadi dia udah dari 2018, berarti di tahun 2020 ini kan full fraction-nya. Jadi kita kalikan dengan 12 per 12. Nah, maka kita dapat di sini 300.000 lembar. Nah, pada saat kita ngomongin convertible bonds, jangan lupa ada yang namanya interest di sini. Nah, interest-nya itu bisa kita hitung nih. Caranya gimana? Berarti dari convertible bonds-nya tuh senilai 300 juta dikali dengan market rate-nya, yaitu sebesar 12%, dikalikan dengan fraction. Nah, tapi karena di sini fraction-nya kan tadi 12 per 12, jadi kita nggak usah kaliin, kita langsung aja kayak gini. Karena kan 12 per 12 juga 1 hasilnya, kan? Nah, maka kita dapat 36 juta untuk interest-nya. Nah, sekarang kita mau cari nih yang namanya interest net of tax. Nah, untuk mencari nih interest net of tax, berarti 36 juta dikalikan dengan 75%. Karena tadi kan tarif pajaknya adalah 25%. Berarti kita dapat interest net of tax-nya sebesar 27 juta. Dengan penambahan ordinary share dari convertible bonds adalah 300.000 lembar. Oke, kalau udah, selanjutnya kita akan lanjut ke sekuritas berikutnya. Nah, di sekuritas berikutnya, itu adalah option. Nah, di sini nggak ada warrant lagi. Jadi di soal ini nggak ada yang warrant, berarti kita masukinnya ke option aja. Nah, jadi awal tahun 2020, perusahaan menerbitkan option untuk top manager. Sebanyak 250.000 lembar dibagikan, di mana setiap 4 lembar option dapat menebus 2 lembar saham biasa dengan harga par saham biasa. Nah, berarti di sini kita menghitungnya adalah market price-nya itu yang ada di soal, ini poin D, yaitu $300. Dengan par sahamnya itu adalah, kita cari di atas nih. Nah, di sini parnya adalah $150 nih, di soal ini. Berarti dikurang dengan 150,
dibagi dengan 300 dikali dengan optionnya berapa nih? Nah, kalau di sini kan dia punya 250.000 lembar. 250.000 lembar, setiap 4 lembar dapat menebus 2. Berarti dibagi 4 kali dengan 2. Gini. Nah, maka di sini kita dapatnya itu adalah 62.500 lembar. Ini adalah untuk penambahan ordinary share dari optionnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada bingung nih, kenapa sih pakainya par saham biasa? Karena di soal dikasih tahu bahwa setiap 4 lembar option dapat menebus 2 lembar saham biasa dengan harga par saham biasa. Gitu. Jadi kita pakai harga par sahamnya. Oke, setelah itu kita akan langsung menghitung yang namanya diluted EPS-nya. Nah, untuk menghitung diluted EPS-nya, berarti kita masukin nih net income-nya. Tadi udah kita dapetin 1.875.000.000. Jadi di sini kita bisa langsung masukin 1.875.000.000 dikurang dengan preferred dividend yang convertible yaitu 12 juta, dikurang dengan preferred dividend non-convertible yaitu 4 juta, ditambah dengan preferred dividend convertible 12 juta, ditambah dengan interest net of tax yaitu 27 juta. Nah, untuk bawahnya atau penyebutnya itu kita masukinnya one-off yaitu 7.931.250 ditambah dengan penambahan ordinary share dari convertible preference yaitu ini 160.000 lembar ditambah dengan penambahan dari convertible bonds yaitu 300.000 lembar di sini 300.000 waran nggak ada berarti 0 ditambah dengan penambahan dari share option yaitu 62.500 di sini. Nah, sekarang kita hitung dulu nih, berapa sih pembilangnya? Jadi, 1.875.000 dikurang 12 juta, dikurang 4 juta, ditambah dengan 12 juta, ditambah dengan 27 juta. Nah, maka di sini kita dapat 1.898.000.000. Kita akan bagi dengan 7.931.250 ditambah dengan 160.000 ditambah dengan 300.000 ditambah dengan 60.500. Jadi kita akan bagi dengan 8.453.750. Nah, jadi diluted EPS-nya akan menjadi 1.898.000.000 dibagi dengan 8.453.750. Nah, maka di sini kita akan dapat diluted EPS-nya itu adalah sebesar 224,5157. Nah, ini jadi bisa kita lihat di sini kita udah dapat nih one loss-nya, basic EPS dan juga diluted EPS-nya. Nah, jadi ini adalah pembahasan untuk problem 7. Jadi sekian untuk pembahasan problem 4 dan problem 7 pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung atau masih ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyain aja, baik di chat Teams maupun mau bertanya di line juga nggak apa-apa. Teman-teman juga jangan lupa untuk kumpulin catatan problem 4 dan 7 hari ini di assignment yang udah saya buat. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan.